Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di Hunter x Hunter episode versi channel gak genah ini. Tanpa perlu banyak basa-basi ya, karena penantian yang begitu panjang untuk Hunter x Hunter. So, here we go again. Enjoy mawon konten Hunter x Hunter episode 180 ini. Let's go! Di episode sebelumnya, kita mengetahui sendiri kalau Prince Zhongle baru sadar adanya koin aneh yang terjatuh di sekitarnya. Sebenarnya, koin tersebut dijatuhkan oleh Guardian Land Beast milik Prince Zhongle sendiri. Dan koin tersebut bukan koin pertama yang dijatuhkan oleh Guardian Land Beast-nya. Koin yang saat ini dipegang oleh Prince Zhongle merupakan koin kedua. Lalu di mana koin pertamanya? Untuk menjawab di mana keberadaan koin keduanya, hanya Coven Toba lah yang bisa menjawabnya, karena hanya Coven Toba yang merupakan pasukan khusus Prince Benjamin lah yang tahu tentang rahasia koin misterius datangnya dari mana. Coven Toba menyembunyikan faktanya dari semua orang yang ada di ruangan Prince Zhongle ini. Bagi pasukan khusus Prince Benjamin ini ya, gak ada gunanya memberikan informasi yang berkaitan seputar Nen kalau orang yang diberitahu gak tahu tentang Nen. Bikin jadi runyam aja ya masalahnya. Kira-kira di episode 180 ini Prince Zhongle tahu faktanya gak ya? Yuk mari langsung cek and recheck mawon. Episode kali ini dimulai dengan menampilkan Prince Tyson yang sedang ada di ruangannya bersama seluruh bodyguardnya sedang mengadakan semacam meeting gak penting. Mimin bilang gak penting karena emang kenyataannya begitu sih. Prince Tyson di sini hanya menjelaskan tentang kekuatan cinta berdasarkan kitab suci karangannya sendiri. Tentu karena bodyguard di sini prinsipnya harus menjaga keselamatan Prince Tyson ya dan patuh pada tugasnya sebagai bodyguard, maka mereka semua gak ada pilihan lain selain mendukung dan mengieskan apapun yang diucapkan oleh Prince Tyson. Izunami dan Giuliano yang merupakan Hunter Pro saja ikut menghibur ajaran Prince Tyson. Walau wajib diakui ya, Izunami dan Giuliano juga penasaran akan Nen Beast yang hinggap di pundak mereka ini berbahaya atau tidak. Cuma karena sikap Giuliano yang selalu positif, Giuliano di sini mencoba menenangkan Izunami untuk jangan terlalu khawatir. Menurutnya ya, Nen Beast yang hinggap di pundak semua bodyguard tak berbahaya sama sekali. Giuliano malah mencoba menganalogikan Nen Beast Prince Tyson mungkin kekuatannya seperti Genki Dama dari Dragon Ball. Yap, sekalian gak salah dengar kok. Di episode kali ini, Togashi Sensei mereferensikan Dragon Ball, walau nama Dragon Ball dirubah dengan nama Ragunbu sih. But fans animanga yang udah berumur pasti paham maksud Ragunbu adalah Dragon Ball kan? BTW, di sini pula Togashi Sensei menyelipkan penyanyi terkenal Nishi Nakana. Bagi yang nggak tahu siapa penyanyi ini, ketik aja di YouTube lagu Darling by Nishi Nakana. Dijamin dah, you will love it. Oke, back to topic. Izunami dan Giuliano sedang ngobrol santai kan tentang masalah Nen Beast kecil yang hinggap di pundak para bodyguard apakah berbahaya atau tidak kan. Syukurlah di momen ini pula box narator menjelaskan pada kita tentang kekuatan Guardian Nen Beast yang dimiliki oleh para pangeran negeri Kakin itu apa saja sih. Walau penjelasan kali ini hanya beberapa Guardian Nen Beast yang dijelaskan kekuatannya. Dimulai dari pangeran ke-6 Tyson yang Guardian Nen Beast-nya yang bentuknya seperti One Eye Love. Tipe Nen-nya adalah Housutsu atau biasa dikenal dalam bahasa global Emitter. Sekedar catatan penting, sebelum lanjut, bagi yang masih mumet tentang Nen, bisa klik link yang nongol ini. Di situ dijelaskan tentang Nen-Nen dengan bahasa yang sesimpel mungkin untuk bisa mudah dipahami. Oke, kalau udah paham tentang Nen, kita lanjut lagi ya. Tipe One Eye Love milik Prince Tyson udah diketahui Housutsu kan? Lalu sekarang penjabaran kekuatannya yang diketahui di sini kalau One Eye Love mengumpulkan aura dari berbagai orang yang ada di sekeliling Prince Tyson dengan cara menyebar Nen Beast Mini yang hinggap di pundak orang-orang. Aura yang diserap oleh Nen Beast Mini tersebut akan diserap oleh One Eye Love. Sebagai gantinya dari aura yang diserap ya, orang-orang yang masih dihinggapi oleh Nen Beast Mini akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut lama-kelamaan akan membuat orang-orang jadi patuh dan senang dengan ajaran kitab suci Prince Tyson. Cuma ketika salah satu dari hal tabu yang diajarkan oleh Prince Tyson dilanggar, maka hukuman yang sangat berat bagi pelanggar akan segera terjadi. Ya, jika masih bingung, anggap saja One Eye Love adalah tipe Nen kutukan yang bakal memberi efek besar jika ada aturan yang dilanggar. Next, kita lanjut ke Guardian Nen Beast Prince Camilla yang bentuknya bagai jamur yang punya nen-nen. Kita sebut saja Mushroom Hentai ya. Tipe Nen Beast-nya adalah Sosa atau biasa disebut manipulator. Dan kekuatan Nen Beast ini adalah bisa mengontrol siapapun sesuka hati Prince Camilla jika syarat dan kondisi untuk bisa memanipulasi terpenuhi.
Next, kita lanjut ke Guardian Nen Beast Prince Tubepa yang bentuknya layaknya bunglon ya. Tipe Nennya adalah Henka, biasa disebut transmuter. Nen Beast ini punya kekuatan bisa menghasilkan berbagai macam obat-obatan dan bahan kimia yang punya efek bermacam-macam dari tubuh Nen Beast-nya. Cuma agar bisa memproduksi hal tersebut butuh bantuan dari orang lain yang dekat dengan Prince Tubepa. Next, menuju ke Guardian Nen Beast Prince Luzurus yang bentuknya layaknya serangga. Nen Beast ini tipenya Gugenka, biasa disebut Conjurer. Kekuatan Nen Beast-nya bisa memasang perangkap yang dimana perangkap tersebut sesuai apa yang diinginkan oleh target. What you wish is what you get. Next, menuju ke Guardian Nen Beast Prince Helkenbuk yang bentuknya bagaikan iblis. Tipe Nennya adalah Kyoka. Untuk kekuatan Nen Beast ini baru diketahui kalau kekuatannya bisa membuat siapapun yang berjalan bersama Prince Helkenbuk dengan satu keinginan yang sama yang ditandai dengan sebuah tato bulu di tangan ya. Maka orang tersebut bisa menggunakan potensi Nen yang dimilikinya lebih baik. Bahkan parahnya lagi, ketika orang-orang yang ada di pihak Prince Helkenbuk berkumpul bersama, saling sharing impian yang sama, maka kekuatan Nen mereka akan meningkat secara drastis sampai-sampai bisa disejajarkan dengan top class Nen user. Wah, jadi begini simpelnya ya. Kekuatan Guardian Nen Beast Prince Helkenbuk sangatlah spesial karena bisa membuat orang lain lebih kuat. Dan ketika berkumpul bersama juga jadi lebih kuat selama orang tersebut satu visi dan misi dengan Prince Helkenbuk. Terus luar biasanya lagi ya, kekuatan Guardian Nen Beast Prince Helkenbuk gak cuma hanya ini saja guys, melainkan ada yang lainnya. Walau masih dalam perkiraan Shikaku yang merupakan pasukan khusus Prince Benjamin ya. Kalau menurutnya, Guardian Nen Beast Prince Helkenbuk bisa memanipulasi ingatan seseorang, bisa menghapus ataupun menambah ingatan sesuka hatinya. Kalau ini emang benar, menurut Shikaku ya, dia gak bisa membunuh Prince Helkenbuk seorang diri karena efeknya bisa sangat berbahaya. Bisa saja ingatan Shikaku dirubah sesuka hatinya oleh Guardian Nen Beast Prince Helkenbuk. Shikaku gak ingin itu terjadi karena bisa membahayakan nyawa Prince Benjamin. Makanya di sini Shikaku meminta bantuan backup tambahan kepada Prince Benjamin agar bisa memastikan kemampuan Guardian Nen Beast Prince Helkenbuk yang sebenarnya. Bahkan Shikaku meminta pada Prince Benjamin kalau bisa mengirim bala bantuannya 2 orang agar Shikaku bisa memastikan kemampuan Guardian Nen Beast yang menjaga Prince Helkenbuk, yang hasilnya bisa merencanakan misi pembunuhan Prince Helkenbuk dengan presisi. Shikaku meminta hal ini ya guys pada Prince Benjamin sampai keringat dingin loh, karena dia sadar betul saat ini dirinya seorang diri mustahil bisa membunuh Prince Helkenbuk. Sementara itu, saat ini Prince Benjamin yang mendengar keluhan Shikaku jadi bingung sendiri karena perjalanan menuju Dark Continent baru dimulai tapi masalah sudah terjadi di mana-mana. Seperti adanya pembunuh di ruangan 1014, lalu kekuatan misterius Guardian Nen Beast Prince Helkenbuk yang ada di ruangan 1009 dan ada sampah pula di ruangan 1004. Sampah di sini maksudnya adalah Prince Seritnitz, adik kandung Prince Benjamin sendiri. Adanya masalah ini membuat Prince Benjamin agak bingung harus melakukan apa. Berdiam diri tanpa bertindak bukanlah stylenya. Cuma berkat saran dan wejangan Kapten Balsamilko ya, Prince Benjamin pun akhirnya santuy dulu terhadap situasi sekarang. Dia menunggu momen yang tepat untuk bertindak, seperti menunggu kebodohan Prince Camilla yang datang ke sini dengan sukarela. Next, pindah ke ruangan 1009 ya, di mana Prince Helkenbuk beserta para bodyguardnya selesai berdoa. Kini Prince Helkenbuk memutuskan ingin pergi kembali membujuk ayahnya King Nasubi agar menghentikan kompetisi berdarah keluarga Kakin ini. Kalau King Nasubi gak suka, minimal dia mendiskualifikasi dirinya agar tak terbebani dengan beban mental mengetahui saudara maupun saudarinya meninggal satu persatu di kompetisi berdarah gila ini. Bagi Prince Helkenbuk, saat dia mengetahui ada korban lain lagi sementara dirinya duduk dan tak berbuat apa-apa, saat itu juga Prince Helkenbuk sama saja membiarkan mereka mati. Baginya, hal seperti itu sangat membebani jiwanya. Makanya daripada berdiam diri ya, Prince Helkenbuk memilih bertindak sesuka hatinya selama bisa menghentikan kompetisi gila ini walau harus berhadapan dengan ayahnya King Nasubi. And pergilah Prince Helkenbuk ditemani 6 bodyguardnya termasuk Shikaku menuju ke tempat King Nasubi berada. Next, pindah ke ruangan 1011 ya, dimana kita melihat Prince Fugetsu sudah kembali ke ruangannya setelah sebelumnya memanfaatkan kekuatan Guardian Nen Beast-nya untuk bisa pindah tempat sesuka hatinya memanfaatkan pintu ajaib. Prince Fugetsu di sini kan ceritanya udah kembali ya, cuma dia ingin mencoba apakah bisa menggunakan kekuatan pintu ajaib berkali-kali. Dan ternyata guys, kekecewaanlah yang didapat oleh Prince Fugetsu karena gak ada pintu ajaib yang muncul. Entah apa yang membuat Prince Fugetsu gak bisa munculin pintu ajaibnya, beliau sama sekali gak tahu.
Next, pindah ke ruangan 1013 ya, dimana kali ini kita ke ruangan 1013 yang asli berada. Hanzo kini sudah kembali ke tubuh aslinya, dan Biscuit pun juga masih standby menjaga tubuh Hanzo. Biscuit protes karena Hanzo lama sekali dalam menjalankan tugasnya, but Hanzo berhasil menjelaskan semua hal pada Biscuit dengan baik-baik. Hingga Hanzo juga menceritakan masalah ruangan 1013-nya yang sebenarnya sudah berbeda dimensi. Biscuit pun langsung paham apa yang dimaksud oleh Hanzo. Keduanya pun memutuskan kembali ke ruangan utama untuk meminta tolong pada Verge mengecek luar ruangan 1013 agar Hanzo bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan ruangan 1013. Nah, sesampainya mereka pada Verge ya, nih Kapten Bodyguard masih songong dan gak mau memenuhi omong kosong Kurapika yang memintanya mengecek luar ruangan 1013. Bagi Kapten Verge, Nen itu gak ada dan terbilang gak masuk akal. Jadi menurut Verge, gak penting juga menuruti permintaan Kurapika. Biscuit yang mendengar Verge berucap seperti itu sadar betul kalau karakter Verge adalah orang yang lebih memilih fakta daripada opini. Makanya Biscuit di sini dalam sekejap langsung berubah ke mode Jojo. Wow! Seketika Verge melihat Biscuit yang awalnya hanyalah wanita chibi jadi Jojo langsung kaget bukan main. Walau kagetnya sih karena takjub akan otot-otot yang dimiliki Biscuit sih. Hade. Ya setidaknya hal yang ditunjukkan Biscuit berhasil membujuk Verge untuk mengecek keadaan di luar ruangan 1013. Akhirnya guys, Verge meminta Belerente untuk mengecek pintu masuk ruangan 1013. Dibukalah pintu tersebut dan Belerente berjalan keluar ruangan. Tara, gak terjadi apa-apa guys. Verge, Biscuit, dan Hanzo masih bisa melihat Belerente. Bagi Verge, ini tandanya Kurapika berbicara omong kosong. Tapi sayang ya, harapan Verge lenyap ketika Belerente mencoba masuk ruangan 1013 kembali ya. Tiba-tiba tubuhnya seperti lenyap. Semua orang yang ada di ruangan 1013 kaget bukan main termasuk Verge. Bahkan, Verge makin ngeri sendiri ketika Belerente memutuskan semua bagian tubuhnya masuk ke ruangan 1013. Saat itu juga ya, Belerente gak melihat siapapun ada di ruangan 1013. Dari ucapan Belerente, dia seperti berada di ruangan 1013 yang berbeda. Kini berkat Belerente guys, kita dapat jawaban kalau apa yang dianalisiskan Kurapika sangatlah tepat. Bahkan kecurigaan tentang ruangan 1013 yang berpindah dimensi adalah ulah Guardian Nen Beast milik Prince Marayam, kemungkinan benar adanya. Karena semua orang yang paham Nen juga berpikir seperti itu. Simpelnya ya, ruangan 1013 punya aturan khusus, bisa keluar tapi gak bisa masuk. Jangan berpikir yang enggak ya. Lagian, berkat Belerente juga, latihan Nen yang awalnya tak disetujui Verge akhirnya akan dilaksanakan juga di ruangan 1013 yang kini ruangannya sudah berpindah dimensi. Pelatih Nennya adalah Biscuit. Jadi gak sabar ya nunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sayang, Mr. K lagi-lagi pengen makan kentang. So, see you again next time. Adios ya Caramelos, stay safe everyone, salam Animania.